Halo, Assalamualaikum teman-teman. Aku Ayu. Kali ini kita akan sharing terkait ODU 16 yang berkaitan dengan modul Employee and E-Learning dan juga terkait Orientation and Training Program in UDU. Nah, ini kita abaikan aja ini. Nah, teman-teman boleh cek dulu artikel aku sebelumnya, yaitu terkait uh, membuat master data untuk aplikan dan juga ada ODU 16 terkait Recruitment and Personal Administration. Karena ini bakalan berkaitan dengan artikel aku sebelumnya, atau teman-teman juga bisa nonton video aku sebelumnya. Nah, nanti artikel Medium ini aku akan taruh juga di link description. Oke, jadi skenario awalnya itu kita mau mempraktikkan gimana sih pelaksanaan kegiatan orientation dan training pada employee, baik itu employee baru ataupun employee yang udah pernah ada, udah pernah didaftarin di ODU kita. Nah, jadi nanti kita akan mempelajarin terkait gimana cara buat training secara manual dan juga membuat training melalui import master data. Nah, pertama-tama yang perlu disiapkan adalah kita perlu duplicate database dari artikel kita sebelumnya. Nah, ini aku duplicate dengan nama ini, email ini, dan password ini. Nah, nanti kita akan berhubungan nih dengan user kepala seksi training dan juga user employee. Tapi pertama-tama untuk ngecek apakah modulnya itu udah terinstall atau belum, aku bakal login sebagai administrator terlebih dahulu. Nah, jadi caranya adalah aku login as administrator and then check di menu apps-nya, teman-teman go to this navigation. Nah, habis itu uh, search aja modul orientation. Nanti akan muncul tuh, terus nanti akan ada tulisannya terinstall atau enggak. Nah, teman-teman juga perlu ngecek apakah modul e-learning itu udah terinstall apa belum. Nah, nanti search aja di sini e-learning dan di sini kalau di aku itu udah terinstall. Nah, oke, lanjut kita akan buat training secara manual. Jadi, caranya yang pertama, aku siapin dulu nih terkait program training yang akan dilakukan. Nah, di sini skenario-nya aku membuat training program Building High Performing Sales Teams dan juga ada Time Management for Sales Professionals. Nah, yang akan berkaitan dengan Departemen Sales. Dan ini time period-nya tuh seperti ini, dan ini ada responsible user, Hasan, which is dia itu adalah kepala seksi training. Nah, di sini kalau misalkan udah disiapin datanya apa, nanti kita login Odoo-nya dengan Hasan, dengan sebagai Hasan yaitu kepala seksi training. Dan kita log out aja administrator yang sebelumnya tadi gitu. Kalau udah login, teman-teman bisa buka apps employee, habis itu buka menu submenu employees training program. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, masih kosong, karena kita belum pernah ngebuat program training. And then kita klik aja new di sini. Habis itu, kalau udah, nanti di sini akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, nanti teman-teman isi aja sesuai preferensi masing-masing. Di sini aku udah isi, kalau aku pilih department sales, dia akan muncul otomatis nih employee name-nya. Karena waktu di video-video aku sebelumnya, aku udah pernah ngedaftarin employee-nya, semua employee-nya yang berkaitan ini. Oke, jadi dia bakal terintegrate. Nah, terus untuk program training yang kedua itu adalah Time Management for Sales Professional. Nanti teman-teman sesuaikan aja field-nya sesuai preferensi masing-masing. Oke, next kita perlu pilih Employee Training Program. uh, klik menu di sini untuk ngecek apakah udah berhasil dibuat apa belum. Nah, di sini akan muncul dua seperti ini, berarti udah berhasil dibuat. Oke, lanjut. Berarti kita udah berhasil secara manual. Nah, sekarang kita akan uh, membuat secara import master data. Nah, di sini aku udah menyiapin list di Excel-nya yang bakal dimasukin ke Odoo. Nah, kalau misalkan lihat tampilan Excel-nya itu seperti ini, sebentar. Nah, ini adalah kurang lebih data yang mau aku masukin ke Odoo 16-nya. Nah, lalu yang pertama itu kita kan sebelumnya udah buat secara manual ya terkait building high performance sales sama time management for sales professional. Nah,
Kalau misalkan udah buat kayak gini, and then aku masukin file Excel yang ini, di mana di dalamnya ada dua program tersebut, itu tuh bakal ke double nantinya. Berarti yang secara manual yang ini akan aku hapus dulu. Nah, oke, yang pertama aku hapus. Kalau misalkan dua-duanya udah dihapus, nanti aku akan buka di sini, diklik aja favorites, nanti akan muncul tulisan di bawahnya, ada tulisan import records. Nah, nanti klik aja import records-nya, terus diminta untuk nge-upload file Excel-nya. Kalau misalkan udah upload file Excel yang ini, nanti akan muncul teman-teman field seperti ini. Nah, nanti disesuaikan aja, and then klik tes untuk ngevalidate apakah semua udah valid apa belum. Kalau semua udah valid, nanti tuh di atasnya ada kayak alert, tulisan everything seems valid. And then teman-teman baru bisa klik import. Nah, kalau misalkan udah klik import, nanti akan muncul seperti ini deh. Jadi muncul semua training program secara otomatis. Oke, yay, berarti kita udah selesai mengimport training program secara melalui master data. Nah, selanjutnya aku akan sharing nih terkait proses pengelolaan salah satu program training yang udah aku buat, yaitu Building High Performing Sales Team. Nah, jadi kita akan fokus nih ke situ. Jadi yang pertama itu caranya adalah teman-teman masuk ke halaman training. Jadi nanti teman-teman buka di sini di employee, and then klik training program, and then kan banyak pilihan tuh ya training program yang udah ada kayak gini. Nah nanti klik aja yang bagian uh, building high performing sales team ini. Pas diklik, nah muncul seperti ini kan. Nah kalau udah muncul kayak gini, nanti teman-teman klik aja confirm event. Jadi tujuannya itu biar program training ini tuh bisa dilaksanakan gitu. Nah, oke. Kalau misalkan udah klik confirm event, nanti akan muncul seperti ini. Nah, habis itu kalau udah, nanti si Hasan, kepala seksi training, itu tuh perlu ngirimin uh, announcement ke para pesertanya, yakni karyawan, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah send by email di sini. Diklik aja send by emailnya di kiri atas gitu. Nah, di sini udah ada uh, informasi apa aja sih yang harus dimasukin ke dalam email tersebut gitu. Di sini udah teman-teman bisa lihat di artikel aku. Nah, and then ini adalah the result dari emailnya. Nah, di sini udah uh, detail banget ya terkait program Building High Performance Sales Teams-nya untuk dikirimkan ke para employee. Nah, di sini aku um, recipients-nya itu contohnya dengan mengambil employee yang bernama Sabila. Oke, nanti dikirim dari Hasan. Oke, kalau udah nanti klik send aja. Habis itu nanti di sebelah kanan tuh akan muncul bahwa sudah berhasil ya membuat emailnya. Gitu. Oke, next. Nanti Hasan itu juga uh, kalau kita mau ngelakuin training programnya, berarti Hasan tuh perlu membuat materi and then buat juga sertifikat untuk para peserta yang mengikuti program training itu. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, uh, Hasan perlu menuju ke modul e-learning. Nah, nanti teman-teman klik aja di sini di navigation apps-nya, and then go to e-learning, and then akan muncul seperti ini. Nah, nanti klik aja new, habis itu membuat konten pada course dengan memasukkan slide PPT. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini isi dulu course title-nya apa, misalkan Building High Performance Sales Team, and then kita nambahin add kontennya itu apa. Nah, di sini kita upload from device, terus di sini upload aja deh apa file PDF PPT-nya tuh seperti apa. Terus di sini responsibelnya itu si Hasan, si kepala uh, trainingnya, and then durationnya kita mau berapa, ini pokoknya sesuai preferensi teman-teman diisi aja. And then save and close, habis itu muncul seperti ini deh. Nah, ini berarti udah berhasil konten yang uh, dibuat tuh udah udah masuk otomatis. Jadi PPT yang telah dibuat untuk program training ini tuh udah kesimpan gitu di Odoo 16. Nah, oke, lanjut. Nanti kalau misalkan kita klik e-learning, nanti akan muncul nih all course seperti ini. Di mana ini adalah course-course yang udah dibuat sebelumnya. Nah, ini ada Building High Performing Sales Team. Oke, selanjutnya eh,
Hasan eh, juga perlu membuat soal kuis. Jadi eh, untuk mendapatkan sertifikat perlu membuat kuis dulu. Nah, caranya adalah teman-teman bisa buka apps e-learning and then go to submenu course. Nah, ini di hover aja, habis itu akan muncul certification. Nah, nanti klik aja certification, habis itu klik new di atasnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Diisi aja certification title-nya apa. Nah, habis itu kalau mau buat kuisnya apa, surveinya apa, eh, teman-teman bisa bisa klik yang ini, add question. Habis itu di sini, oh jangan lupa di sini responsible-nya itu Hasan ya, gitu. Nah, terus pas diklik add question, nanti teman-teman bisa masukin nih question-questionnya gitu sesuai sesuai yang teman-teman mau masukin. Habis itu kalau udah ini misalkan ini question apa, ini jawabannya apa, terus nanti ini yang benernya tuh yang mana bisa di checklist aja, terus nanti skornya dijadiin paling tinggi aja gitu. Oke, kalau udah nanti klik save and close. Habis itu nanti akan muncul deh di page ini akan muncul question-question yang udah kita buat. Nah, tadi aku buat dua question, jadi teman-teman bisa lihat nih di sini. Nah, itu ada dua question. Oke, selanjutnya adalah kalau misalkan udah, nanti Hasan itu perlu membuat sertifikat untuk para peserta yang menyelesaikan course dengan nilai di atas nilai batas kelulusan. Caranya adalah masuk ke halaman course yang di sini. Nah, habis itu masuk ke course yang ini yang udah kita buat. Habis itu nanti kalau masuk ke situ akan muncul tampilan seperti ini otomatis. Jadi ini adalah konten yang udah kita buat tadi gitu. Nah, oke, nanti teman-teman klik aja add content buat nambahin sertifikat. Nah, kalau udah add content, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi ada pilihan. Nah, nanti pilih aja yang certification. Nah, ketika klik certification akan muncul option seperti ini. Nanti ini sesuaikan aja title-nya. Di sini aku ganti title-nya sebenarnya jadi get certified. Jadi cuma lupa untuk ke screenshot. Jadi ya teman-teman bisa cek di sini. Oke. Nah, terus sectionnya biarin aja. Terus nanti estimate completion time-nya bisa diisi aja. Terus akan muncul seperti ini deh. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman, ini berarti udah berhasil ya, udah berhasil buat sertifikat ini nih, get certified. Nah, nanti teman-teman klik aja back to course. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, berarti kita udah berhasil buat PPT, udah ada PPT-nya dan udah berhasil buat get certified ini gitu. Oke, itu dia login sebagai Hasan, yaitu kepala seksi training. Nah, sekarang kita bakal bahas terkait usernya nih. Misalkan user mau uh, get certified dari program training yang ada gitu. Caranya gimana? Caranya kita login aja sebagai peserta training, terus kita perlu ngeselesaiin course-nya dengan membaca materi yang udah di-upload, habis itu mengerjakan kuisnya gitu. Nah, di sini aku coba login as Sabila dulu. Sebenarnya ini kita bakal metode multi-user, multi-browser, tapi di sini aku pertama login as Sabila dulu, di mana ada employee bernama Sabila yang dia itu department sales. Nah, jadi kita akan menuju modul e-learning, and then di modul e-learning ini kita langsung aja klik klik get certified gitu. Di sini klik get certified. Ini diklik aja, nanti akan muncul seperti akan muncul seperti pembahasan selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu untuk baca dulu nih materinya gitu. Nah, nanti kita klik aja PPT yang ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa di next aja buat ngelihat PPT-nya itu seperti apa gitu. Nah, terus sekarang si Sabila ini tuh mau get certified, berarti dia bakal ngeklik yang ini, and then uh, akan muncul start certification gitu. Nah, kalau teman-teman bingung dengan tampilan yang ini, teman-teman bisa klik back to course yang di sini, gitu. Nah, habis itu di sini klik aja. Oke, kita balik lagi ke get certification. Pertama perlu klik start certification, and then ini uh, perlu mengisi beberapa question. Dan kalau misalkan udah submit dan ternyata benar semua, itu akan muncul seperti ini. Yay, thank you. You scored
seperti ini, bla 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 bla. Teman-teman bisa download juga, bisa juga di-share certification-nya or bed to course. Nah, overall kayak gitu untuk ngelihat. Nah, kalau misalkan kita mau download, itu nanti tampilannya seperti ini. Oke, berarti ini kita udah berhasil untuk mendapatkan sertifikat. Begitu juga dengan employee-employee yang lain. Misalkan aku login as Shana, yang dimana Shana ini gagal ngejalanin tes tersebut. Berarti akan muncul seperti ini. Score-nya tuh 0 dan disuruh untuk take again. Oke, selanjutnya kita juga bisa login, misalkan aku login sebagai employee lain yaitu Syakir, di mana Syakir ini hanya 50% yang benar. Berarti dia belum bisa juga untuk mendapatkan sertifikat ya. Gitu. Jadi dia perlu tag ulang gitu. Nah, ketika dilakukan tes ulang, itu akan seperti ini. Nanti kalau udah 100 ya bisa di-download aja sertifikatnya. Oke, setelah semua peserta training itu menyelesaikan course, nah si Hasan ini perlu untuk nge-confirm nih status bahwa si training tersebut tuh udah berhasil diadakan dengan mengubah status training menjadi completed gitu. Jadi nanti caranya adalah kita login lagi sebagai Hasan, habis itu kita masuk ke halaman employee training program yang di sini. Nah, kalau udah kita pilih training di sini, pilih training program. Habis itu kita buka training program yang tadi uh, building high performance sales team ini. Nah, terus kita klik jadi event complete di sini. Gitu deh teman-teman. Nah, terus nanti di sini akan muncul nih lognya di sebelah kanan. Gitu. Nah, ini adalah lognya. Gitu deh. Nah, terus ini pembahasan selanjutnya tuh terkait question and answer. Kalau teman-teman mau baca lebih detail lagi, nah teman-teman bisa cek artikel Medium aku di link description below. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini ada hubungan antara model employee dan training. Nah, ini untuk yang kompetensi matrix ini masih ongoing. Nanti bakal aku masukin di link di artikel Medium aku. Jadi, teman-teman bisa cek aja eh, bakal udah selesai dan udah ada nih file Excelnya, screenshotan Excelnya di sini. Jadi cek aja di link di bawah ini. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nonton video-video aku di sebelumnya ataupun video aku yang bakal upcoming. Oke, thank you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Agung.